Halo semua anak-anak yang ada di rumah, apa kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali dengan Miss Dewi dalam pelajaran tematik. Kita belajar di tema 6, cita-citaku, subtema 3, giat berusaha meraih cita-cita. Nah, kali ini kita akan belajar di pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah anak-anak belajar tentang toleransi dalam keberagaman yang ada di Indonesia. Dan yang kedua, persebaran flora dan fauna atau sumber daya alam hayati dan persebaran sumber daya alam tambang. Dan yang ketiga, mendeklamasikan puisi dengan memperhatikan penekanan dan jedanya. Yuk anak-anak, kita simak penjelasan berikut. Silakan anak-anak buka buku modulnya halaman 53. Pembelajaran 3 dengan muatan PPKN. Nah, anak-anak, menjaga persatuan dalam keragaman agama di Indonesia. Nah, semua manusia diciptakan Tuhan memiliki perbedaan. Berbagai perbedaan tersebut menciptakan sebuah keberagaman. Tentunya kamu tinggal di lingkungan masyarakat yang beragam. Ada beragam suku, status sosial maupun agama. Nah, anak-anak, bangsa Indonesia merupakan negara bineka. Bineka artinya dengan berbeda-beda. Bangsa Indonesia memiliki semboyan yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, perbedaan itu perbedaan apa saja ya? Nah, kali ini kita akan belajar keragaman agama yang ada di Indonesia. Coba kalian perhatikan gambar tempat ibadah berikut ini. Nah, coba anak-anak perhatikan ini. Yang tempat ibadah yang nomor 1. Ini ada namanya masjid. Masjid adalah tempat ibadah agama Islam. Coba perhatikan sekarang ini yang nomor 2. Nomor 2 itu ada gereja katedral. Nah, ini adalah tempat ibadah agama Katolik. Dan ini yang ketiga, ini adalah gereja. Gereja Protestan adalah tempat ibadah agama Kristen. Dan yang keempat ini ada kelenteng. Nah, kelenteng merupakan tempat ibadah agama Konghucu. Nah, nomor 5, ini ada pura. Pura merupakan tempat ibadah agama Hindu. Dan yang nomor 6, ini ada wihara. Wihara adalah tempat ibadah agama Buddha. Nah, di Indonesia ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah, yaitu agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Nah, itulah keragaman agama yang ada di Indonesia. Nah, walaupun berbeda agama, kita harus saling menghargai, saling menghormati, saling toleransi. Nah, mendukung satu dengan yang lain. Sikap ini sangat penting agar tercipta persatuan dan kesatuan bangsa. Berikut contoh perilaku yang dapat anak-anak lakukan di rumah untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Yang pertama, menghormati teman yang sedang menjalankan ibadah sesuai agamanya. Jadi kita harus menghormati setiap teman yang sedang melakukan ibadah. Tidak boleh ribut, tidak boleh teriak-teriak atau bermain-main pada saat teman kita sedang beribadah. Yang kedua, bermain tanpa melihat perbedaan. Nah, bermainlah dengan teman tanpa melihat perbedaan itu. Tidak pilih-pilih teman, ya. Yang ketiga, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Kita tidak boleh memaksakan agama kepada orang lain karena setiap orang memiliki hak untuk memilih agama dan keyakinannya masing-masing. Nah, itu ya anak-anak, keragaman yang ada di Indonesia, yaitu keragaman agama. Ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah.
Baik, selanjutnya kita akan lanjutkan dengan pelajaran dengan muatan IPS. Nah, silakan anak-anak lihat buku modulnya halaman 54. Kita mau belajar persebaran sumber daya alam hayati yang ada di Indonesia. Nah, perhatikan peta berikut. Ada rumput laut, minyak kayu putih, kelapa sawit, ada kina, ada coklat, jagung, cengkeh, ada bermacam sumber daya alam hayati yang ada di Indonesia. Di setiap pulau-pulau memiliki sumber daya alam yang beragam, yang berbeda-beda. Nah, anak-anak, peta persebaran sumber daya alam merupakan tumbuhan di atas itu menunjukkan daerah-daerah yang memiliki sumber daya alam. Nah, tumbuhan dan hewan itu dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, untuk memenuhi sumber makanan. Nah, ada tanaman pangan, ada tanaman industri, dan juga ada hutan. Nah, tanaman pangan terdiri atas padi, palawija, sayuran, dan buah-buahan. Sedangkan tanaman industri berupa tanaman tebu, karet, kopi, teh, kelapa sawit, tembakau, dan kopra. Sedangkan tanaman hutan diperlukan untuk mencegah banjir, tanah longsor, menyimpan cadangan air, serta melindungi hewan-hewan liar yang ada di hutan. Nah, perhatikan, anak-anak, ini adalah peta persebaran hewan yang ada di Indonesia. Nah, komodo di mana? Anoa ada di mana? Orang hutan ada di mana? Nah, sumber daya alam merupakan berupa hewan terdiri atas hewan liar dan hewan ternak. Hewan liar tentunya tinggal di hutan ya anak-anak. Contohnya hewan liar itu ada harimau, kera, orang hutan, gajah, banteng, badak, dan anoa. Sedangkan hewan ternak adalah hewan yang diternakan di rumah-rumah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya seperti ayam, itik, udang, sapi, dan domba, dan lain sebagainya. Ada banyak sekali hewan peliharaan di rumah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, anak-anak, itu ya persebaran sumber daya alam flora dan fauna yang ada di Indonesia yang termasuk dalam sumber daya alam hayati. Nah, selanjutnya kita akan belajar bagaimana memberikan penekanan saat mendeklamasikan puisi. Nah, di sini kita akan belajar memberikan penekanan dalam mendeklamasikan puisi. Perhatikan baik-baik. Ini menggunakan tanda V. Kalau kemarin kita memberikan tanda jeda. Nah, ada tanda jeda. Tanda jeda itu masih ingatkah anak-anak? Ada garis miring 1, ada garis miring 2, ada garis miring 3. Nah, ini tanda jeda. Nah, kali ini kita akan belajar cara penekanan, tanda penekanan. Tanda penekanan ini ada V yang pertama. Perhatikan buku modulnya. V yang pertama menyimbolkan tekanan kata pendek sekali. Nah, terus V yang dua menyimbolkan tekanan kata agak pendek. Sedangkan V yang tiga menyimbolkan tekanan kata agak panjang. Nah, anak-anak nanti bisa memberikan penekanan ya pada puisi Penjaga Alamku di halaman sebelumnya di pembelajaran 2. Nanti kalian bisa terapkan dalam di rumah, mempraktekkan di rumah bagaimana cara membaca puisi yang baik. Bisa kalian praktekkan di depan kaca atau di depan orang tua, nanti orang tua memberikan penilaian. Nah, baik anak-anak, untuk meraih mimpi, nah seseorang itu harus mempunyai jiwa pantang menyerah, semangat pantang menyerah pokoknya untuk meraih mimpi tersebut. Nah, ini ada sebuah cerita seorang laskar pelangi yang memiliki mimpi untuk meraih cita-citanya itu dengan keterbatasannya, dengan
apa kekurangannya? Ada sekolahnya seperti itu, orang tua yang hanya pekerjaannya tidak mendukung, tapi dia memiliki semangat atau jiwa pejuang. Yuk kita simak bacaan berikut ini. Mimpi seorang Laskar Pelangi. Andrea Hirata adalah seorang penulis novel Indonesia. Novelnya yang terkenal di mana-mana, terlebih di dunia sastra. Karya Andrea Hirata dianggap sebagai sangat mewakili kehidupan anak-anak di Indonesia, apalagi novel ini diangkat dari kisah nyata sang penulis. Sewaktu kecil Andrea menimba ilmu di sebuah sekolah yang kondisi bangunannya sangat mengenaskan. Bahkan bangunan itu hampir roboh. Kondisi sekolah yang bernama SD Muhammadiyah tersebut memang cukup memprihatinkan. Sebagai anak dari pegawai rendahan PN perusahaan negara, Timah di Barito, ia terpaksa bersekolah di sekolah yang bentuknya mirip sebagai kandang hewan ternak. Kendati harus menimba ilmu di bangunan yang tak nyaman, Andrea tetap memiliki motivasi yang besar untuk belajar. Di sekolah itu pula ia bertemu dengan sahabat-sahabatnya yang dijuluki dengan sebutan Laskar Pelangi. Di SD Muhammadiyah, Andrea bertemu dengan seorang guru bernama Nyi Ayu Muslimah. Di SD Muhammadiyah, Andrea berjumpa juga dengan belajar tak lebih dari 11 orang di sana. Berkat Bu Muslimah, Andrea mendapat dorongan yang membuatnya mampu menempuh jarak 30 km dari rumah ke sekolah untuk menimba ilmu. Bu Muslimah juga yang memacunya untuk mengejar cita-citanya bersekolah di luar negeri. Nah, Prancis ya anak-anak. Sebelum mimpi dan cita-citanya yang sangat mustahil kayak kala itu ya, sebuah mimpi yang sangat mustahil. Andrea Hirata telah membuktikan kekuatan mimpinya. Ia pun memiliki beberapa orang di sekelilingnya yang sangat mendukung usahanya untuk meraih atau mencapai mimpinya. Meskipun ia miskin, bahkan tinggal di daerah terpencil, mimpinya telah membawanya kepada prestasi yang luar biasa. Nah, dari cerita tersebut, kalian bisa membayangkan bagaimana perjuangan seorang Andrea untuk meraih mimpinya. Nah, tugas kalian di rumah ya anak-anak, silakan kalian mendeklamasikan puisi Laskar Pelangi karya Niji dalam bentuk video ya, dengan menggunakan gerakan bacakanlah atau deklamasikan puisi Laskar Pelangi ini dalam bentuk video. Mesti tunggu kiriman videonya melalui WA. Baik anak-anak, kita lanjutkan dengan persebaran sumber daya alam tambang. Nah, pada sebelumnya tadi kita sudah belajar persebaran sumber daya alam. Apa anak-anak? Hayati. Kita sudah belajar tadi hayati. Nah, sekarang kita akan belajar persebaran sumber daya alam tambang. Nah, sumber daya alam itu tambang itu contohnya apa ya anak-anak? Ada minyak bumi, batu bara, tembaga, besi, timah, kapur, asbes, marmer, belerang. Nah, silakan anak-anak perhatikan peta berikut ini bagaimana persebaran dari sumber daya alam tambang yang ada di Indonesia. Nah, sumber daya alam tambang berasal dari hewan dan tumbuhan yang sudah terkubur serta mengalami pembusukan jutaan tahun yang lalu. Wilayah Indonesia menyimpan banyak barang tambang. Persebaran bahan tambang dipengaruhi oleh iklim dan sejarah wilayahnya. Oke, itu ya anak-anak persebaran bahan tambang yang ada di Indonesia. Nah, anak-anak, kita lanjutkan dengan keberagaman hari besar agama di Indonesia. Kita sudah belajar tadi keragaman agamanya. Sekarang hari rayanya. Nah, setiap agama memiliki hari raya dan keunikan tersendiri. Nah, kita akan belajar bersama-sama. Yang pertama itu Islam. Islam itu hari rayanya apa? Ada Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, kalau hari raya agama Kristen dan Katolik
Ini sama ya hari rayanya, ada Paskah dan ada Natal. Ini T ya anak-anak, Natal. Terus yang ketiga, hari raya agama Hindu. Agama Hindu ada Galungan, ada hari raya Kuningan, hari raya Nyepi. Nah, hari raya Nyepi identik dengan ogoh-ogoh ya anak-anak. Terus yang berikutnya ada agama Buddha. Agama Buddha hari rayanya itu hari raya Waisak. Nah, hari raya Waisak ini diperingati sebagai hari kelahiran Buddha. Nah, yang terakhir itu ada agama Konghucu. Nah, agama Konghucu itu hari rayanya adalah Imlek. Nah, itulah anak-anak agama yang ada di Indonesia beserta hari rayanya. Tentunya kita semua merasakan bagaimana sukacita, bagaimana kegembiraan pada saat merayakan hari raya keagamaan. Nah, anak-anak, kita sudah belajar keragaman agama dan hari raya besar keagamaan hari ini. Kita sudah belajar persebaran sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati. Non hayati itu adalah bahan tambang tadi, dan kita sudah belajar bagaimana cara memberikan penekanan saat mendeklamasikan puisi. Nah, anak-anak, sekian penjelasan Miss Dewi pada video kali ini di pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Semoga anak-anak paham dan mengerti. Apabila belum paham dan mengerti, nanti bisa tanyakan sama Miss Dewi atau bersama Mr. Agus. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.